Bismillah, alhamdulillah kita bersua kembali di Cerma Channel. Semoga sobatku dalam keadaan baik, sehat walafiat, selalu sukses, penuh dengan semangat dalam beraktivitas. Di kesempatan ini, saya akan melanjutkan kisah penyelamatku, jawaban doa yang selama ini aku panjatkan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Waktu terus berjalan. Alia dan Arga mulai memasuki babak baru. Mereka semakin sering bersama, meski dengan kesibukan masing-masing. Alia yang sibuk dengan pekerjaannya di kementerian, dan Arga yang mengelola bengkel, selalu menyempatkan waktu untuk bertemu. Namun, kebahagiaan mereka tak lepas dari tantangan, terutama dari perbedaan latar belakang yang mulai menimbulkan keraguan, terutama di keluarga Alia. Suatu malam, Alia diundang makan malam oleh keluarganya di sebuah restoran mewah di Jakarta. Di sana, kedua orang tuanya, yang berasal dari keluarga terpandang di Kalimantan, membahas banyak hal, termasuk tentang kehidupan pribadi Alia. Alia, kamu sudah 30 tahun. Mama dan Papa ingin tahu, apa kamu sudah punya rencana menikah? Tanya ibunya sambil menatap Alia dengan serius. Alia tersenyum kecil. Aku sedang dekat dengan seseorang. Pak. Ayahnya meletakkan cangkir kopinya dan menatap Alia dengan penuh perhatian. Seseorang? Siapa dia? Dari mana keluarganya? Alia ragu sejenak sebelum menjawab. Namanya Arga. Dia mekanik. Dia orang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Ruangan makan menjadi sunyi sejenak. Ibunya terlihat terkejut, sementara ayahnya mengernyitkan dahi. Mekanik? Ujar ibunya pelan. Kamu yakin, Alia? Bukankah dengan posisimu sekarang, kamu bisa mendapatkan pasangan yang lebih sepadan? Pak. Jawab Alia dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Arga mungkin sederhana, tapi dia tulus. Aku merasa nyaman dan dihargai ketika bersamanya. Bukankah itu yang penting? Namun, ayahnya menggeleng. Alia, kami ingin yang terbaik untukmu. Bukan berarti kami meremehkan pekerjaannya. Tapi pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bagaimana kamu yakin dia bisa membahagiakanmu? Alia merasa tersudut, tetapi ia tetap mencoba menjelaskan. Aku tahu mungkin ini terdengar sulit diterima. Tapi aku percaya pada Arga. Dia orang yang bekerja keras, dan aku yakin dia akan selalu berusaha untuk yang terbaik. Percakapan malam itu berakhir dengan ketegangan. Alia pulang dengan hati yang gelisah, sementara keluarganya tetap mempertanyakan pilihannya. Keesokan harinya, Alia menceritakan semua kepada Arga. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud bikin Mas merasa kecil, kata Alia dengan suara lirih. Tapi keluargaku masih sulit menerima hubungan kita. Arga mendengarkan dengan tenang. Wajahnya menunjukkan keprihatinan. Tetapi tidak ada sedikit pun kemarahan di sana. Saya paham, Mbak. Keluarga Mbak pasti ingin yang terbaik untuk Mbak. Saya nggak bisa menyalahkan mereka. Tapi aku nggak peduli, Mas. Jawab Alia cepat. Aku tahu aku ingin bersama Mas. Kalau kita bisa saling mendukung, aku yakin kita bisa menghadapi semua ini. Arga tersenyum kecil. Terima kasih sudah percaya sama saya, Mbak.
Tapi saya juga harus membuktikan pada keluarga Mbak bahwa saya bisa jadi orang yang layak untuk mendampingi Mbak. Mas Arga nggak perlu membuktikan apa-apa. Mas sudah cukup buat aku, kata Alia sambil menatapnya. Tapi buat keluarga Mbak, saya belum cukup. Biarkan saya berusaha. Mbak, kita hadapi ini pelan-pelan, ujar Arga dengan tegas. Kata-kata itu membuat Alia semakin yakin bahwa Arga adalah orang yang tepat untuknya. Meski sederhana, Arga memiliki kebesaran hati yang sulit ia temukan pada orang lain. Sejak saat itu, Arga mulai berusaha mendekati keluarga Alia. Ia mengundang ayah dan ibu Alia untuk makan malam di sebuah restoran sederhana. Meski awalnya kaku, Arga menunjukkan sikap hormat dan tulus yang perlahan meluluhkan hati mereka. Ia menceritakan tentang perjuangannya mengelola bengkel keluarga, harapannya untuk masa depan, dan kesungguhannya untuk membahagiakan Alia. Meski masih ada keraguan, ayah Alia mulai melihat keseriusan Arga. Kami akan lihat bagaimana hubungan kalian berjalan, katanya pada akhir pertemuan itu. Tapi ingat, kebahagiaan Alia adalah yang utama. Pertemuan itu menjadi langkah awal yang penting bagi Arga dan Alia. Meski jalan mereka masih panjang, keduanya merasa lebih yakin bahwa cinta dan kesungguhan mereka mampu mengatasi apapun. Di malam yang tenang, Alia dan Arga berdiri di balkon apartemen Alia, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Mas, terima kasih sudah berusaha sejauh ini, kata Alia sambil menggenggam tangan Arga. Arga tersenyum, lalu menatapnya dengan penuh keyakinan. Saya nggak akan menyerah, Mbak. Selama Mbak Alia percaya sama saya yakin kita bisa menghadapi semuanya. Hati Alia menghangat mendengar itu. Ia tahu, cinta sejati adalah tentang dua orang yang saling mendukung dan memperjuangkan satu sama lain. Hubungan Alia dan Arga terus berjalan di tengah berbagai rintangan. Meskipun perlahan keluarga Alia mulai menerima kehadiran Arga, tidak semua orang di sekitar Alia bisa menerima hubungan mereka. Rekan-rekan kerja Alia di kementerian, yang sebagian besar berasal dari kalangan terpandang, mulai memperhatikan kedekatannya dengan Arga. Suatu hari, saat istirahat makan siang, seorang rekan bernama Mira, yang terkenal suka bergosip, mendekati Alia di kantin. Alia, aku dengar kabar soal kamu dan seorang mekanik. Beneran ya? Tanya Mira sambil tersenyum sinis. Alia menatap Mira dengan tenang. Iya, aku dekat dengan Arga. Kenapa? Mira terkekeh kecil. Nggak apa-apa sih. Cuma penasaran. Bukannya kamu bisa dapat pasangan yang lebih selevel? Maksudku, kamu kan PNS di kementerian. Masa pacarnya mekanik? Alia tersenyum tipis, menahan rasa kesal. Mira, buat aku, yang penting itu orangnya, bukan pekerjaannya. Arga orang yang tulus dan bertanggung jawab, dan aku bangga punya dia di hidupku. Ucapan itu membuat Mira terdiam, tetapi Alia tahu bahwa gosip di kantor tidak akan berhenti begitu saja. Di sisi lain, Arga juga menghadapi tantangan di lingkungannya. Beberapa teman bengkel mulai mempertanyakan hubungannya dengan Alia. Ga, lu yakin cewek kayak Alia serius sama lu? Dia kan orang penting. Nanti kalau keluarganya nggak setuju, lu gimana? Tanya salah seorang temannya. Arga hanya tersenyum kecil. Gue tahu, ini nggak mudah. Tapi gue percaya sama Alia, dan gue bakal terus berusaha.
Namun, komentar-komentar itu terkadang membuat Arga merasa kecil hati. Ia takut jika suatu saat ia tidak mampu memenuhi harapan Alia atau keluarganya. Meski begitu, ia terus bekerja keras, memperbaiki bengkel, dan bahkan mulai mencari peluang untuk mengembangkan usahanya. Ujian besar datang ketika Arga mendapat tawaran untuk bekerja di bengkel besar milik seorang teman lama di Surabaya. Tawaran itu menggiurkan, gaji yang jauh lebih besar dan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang manajemen bengkel. Namun, jika Arga menerima tawaran itu, ia harus pindah ke Surabaya dan meninggalkan Jakarta selama beberapa tahun. Arga merenungkan keputusan itu dengan berat hati. Ia tahu tawaran ini bisa menjadi langkah besar untuk membuktikan dirinya kepada keluarga Alia. Namun, ia juga tidak ingin meninggalkan Alia di Jakarta, terutama di tengah situasi yang masih sulit. Akhirnya, Arga memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Alia. Malam itu, mereka bertemu di apartemen Alia. Suasana terasa lebih tenang dari biasanya, tetapi Alia bisa merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan Arga. "Ada apa, Mas?" Kelihatannya Mas Arga lagi mikir banyak hal. Tanya Alia sambil menuangkan teh hangat. Arga menghela napas panjang sebelum menjawab. "Mbak Alia, saya dapat tawaran kerja di Surabaya. Gajinya lebih besar, dan ini bisa jadi peluang bagus buat saya untuk belajar lebih banyak. Tapi kalau saya ambil tawaran ini, saya harus pindah ke sana." Alia terdiam, mencoba mencerna ucapan Arga. Hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baik untuk Arga. Tetapi ia juga takut kehilangan kebersamaan mereka. "Aku senang Mas Arga dapat tawaran bagus," kata Alia akhirnya. "Tapi aku nggak mau Mas merasa harus pergi hanya untuk membuktikan sesuatu. Buatku, Mas sudah cukup, dimanapun Mas berada." Arga tersenyum kecil, meski hatinya masih bimbang. "Tapi saya juga ingin jadi seseorang yang bisa bikin Mbak Alia dan keluarga bangga. Saya nggak mau jadi beban." "Mungkin ini memang ujian buat kita, Mas," jawab Alia sambil menatapnya dengan lembut. "Aku nggak akan menghalangi apapun yang Mas pilih, karena aku tahu apapun yang Mas lakukan, itu juga untuk kita." Malam itu, Arga merasa semakin yakin bahwa Alia adalah sosok yang tepat untuknya. Ia tahu, cinta mereka tidak hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang saling mendukung dan memberi ruang untuk tumbuh. Akhirnya, Arga memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sebelum pergi, ia berjanji kepada Alia bahwa ia akan kembali membawa hasil dari perjuangannya. Meski berat, Alia mendukung keputusan itu sepenuh hati. Mereka tahu bahwa perpisahan sementara ini adalah bagian dari perjalanan cinta mereka. "Mas, aku percaya sama Mas," kata Alia saat mengantar Arga ke stasiun. "Apapun yang terjadi, aku akan menunggu." Arga menggenggam tangan Alia dengan erat. "Saya juga percaya sama Mbak. Kita pasti bisa melalui ini." Kereta yang membawa Arga pergi malam itu meninggalkan rasa sepi di hati Alia, tetapi juga harapan bahwa cinta mereka akan semakin kuat dengan waktu. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kepergian Arga ke Surabaya membawa babak baru dalam hubungan mereka. Alia yang biasa bertemu Arga hampir setiap hari kini harus terbiasa hanya dengan pesan singkat, panggilan video, dan doa dalam kesunyian. Jarak menjadi ujian nyata bagi mereka, tetapi juga mendewasakan cinta yang mereka miliki.
Di Surabaya, Arga bekerja keras. Bengkel besar tempatnya bekerja memberikan banyak pelajaran tentang manajemen bisnis dan pengelolaan pelanggan. Ia juga mulai menyisihkan penghasilannya untuk mewujudkan mimpi, membuka bengkel yang lebih besar di Jakarta sebagai simbol perjuangannya. Namun, pekerjaan itu tidak selalu mudah. Kadang, Arga merasa lelah dengan tekanan pekerjaan dan kerinduan yang mendalam pada Alia. Di setiap waktu istirahat, ia sering membuka ponselnya hanya untuk melihat foto Alia atau membaca ulang pesan-pesan mereka. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Arga menelepon Alia. "Mbak Alia, saya kangen," ucap Arga dengan suara pelan. Alia tersenyum di seberang telepon. Meski hatinya ikut dirundung rindu, ia mencoba tetap tegar. "Aku juga kangen, Mas. Tapi aku bangga sama Mas. Apapun yang Mas lakukan di sana, aku yakin itu semua untuk kebaikan kita." Obrolan itu memberikan semangat baru bagi Arga. Ia merasa, meski jarak memisahkan mereka, cinta Alia selalu menjadi kekuatannya. Sementara itu, Alia juga menghadapi tantangan di Jakarta. Beberapa rekan kerjanya terus mempertanyakan pilihannya untuk menjalin hubungan dengan Arga, tetapi Alia tidak goyah. Ia meyakini bahwa cinta bukan tentang status atau pekerjaan, melainkan tentang rasa saling percaya dan mendukung. Namun, ada kalanya Alia merasa ragu. Pernah suatu malam, ia berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota Jakarta yang gemerlap, sambil bertanya-tanya, apakah keputusan mereka untuk menjalani hubungan jarak jauh ini adalah hal yang benar? Keraguan itu memuncak ketika seorang rekan kerja yang cukup dekat dengannya, Andi, mulai menunjukkan perhatian lebih. Andi, seorang pria mapan dan cerdas, beberapa kali mengajaknya makan siang atau memberikan pujian-pujian kecil. Andi orang yang baik, pikir Alia suatu hari. Namun, setiap kali ia mencoba membuka hatinya untuk orang lain, bayangan Arga selalu muncul. Ia tahu, hatinya hanya untuk Arga, meski jarak dan waktu menjadi penghalang. Pada suatu hari, Arga kembali menelepon Alia dengan kabar mengejutkan. "Mbak Alia, saya dapat bonus dari bos. Saya mau pulang ke Jakarta akhir pekan ini," katanya dengan antusias. Alia terdiam sesaat, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Serius, Mas? Mas Arga pulang?" "Iya, Mbak. Saya cuma libur 3 hari, tapi saya mau manfaatkan waktu itu untuk ketemu Mbak." Hati Alia berbunga-bunga. Ia segera mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kepulangan Arga. Ketika hari yang dinanti tiba, Alia menunggu Arga di stasiun dengan perasaan campur aduk. Ketika Arga muncul dari kerumunan penumpang dengan senyum lebarnya, Alia merasa seolah semua kerinduan dan kekhawatirannya sirna. "Mas Arga," seru Alia sambil melambaikan tangan. Arga menghampirinya, membawa sebuah tas kecil di pundaknya. "Mbak Alia," ucapnya sambil tersenyum. "Saya kangen banget." Mereka tidak butuh banyak kata. Pertemuan itu cukup untuk menggantikan segala kerinduan yang selama ini terpendam. Selama 3 hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Arga mengajak Alia ke tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi, seperti taman kecil di pinggiran Jakarta. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. "Mas Arga, aku bangga sama perjuangan Mas.
kata Alia sambil menggenggam tangan Arga. Aku tahu, semua ini nggak mudah. Tapi aku percaya kita bisa melaluinya bersama. Saya juga bangga sama Mbak Alia. Terima kasih karena selalu percaya sama saya, jawab Arga. Namun, kebahagiaan itu harus berakhir ketika akhir pekan usai. Arga harus kembali ke Surabaya, sementara Alia tetap di Jakarta. Saat melepas Arga di stasiun, Alia berusaha menahan air matanya. Mas, hati-hati di jalan, ya. Aku akan selalu nunggu Mas, ucapnya. Arga tersenyum, meski hatinya berat meninggalkan Alia lagi. Saya janji, Mbak. Saya akan kembali untuk kita. Kereta perlahan bergerak, membawa Arga menjauh. Meski perpisahan itu menyakitkan, Alia tahu bahwa cinta mereka semakin kuat dengan setiap ujian yang mereka lalui. Sahabatku yang tercinta, ayo kita simak kembali kelanjutannya berikut ini. Waktu terus berjalan. Alia dan Arga menjalani hubungan jarak jauh dengan penuh kesabaran. Mereka saling mendukung meski jarak memisahkan. Yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Di Jakarta, Alia semakin sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari, ia mendapat kabar menggembirakan. Ia terpilih menjadi salah satu kandidat untuk program pelatihan ke luar negeri selama 6 bulan. Kesempatan itu adalah impian bagi banyak pegawai negeri, termasuk Alia, tetapi ia ragu untuk mengambilnya. Alia memutuskan untuk membicarakannya dengan Arga. Mereka melakukan panggilan video di malam hari. Mas Arga, aku dapat kabar hari ini, kata Alia dengan suara pelan. Apa itu, Mbak? Kelihatannya penting, tanya Arga sambil tersenyum kecil. Aku terpilih untuk pelatihan di luar negeri selama 6 bulan. Tapi aku ragu mau ambil atau enggak. Kalau aku pergi, kita jadi makin jauh, ujar Alia dengan nada bimbang. Arga terdiam sejenak. Meski hatinya sedikit berat, ia tahu kesempatan ini sangat penting untuk Alia. Mbak Alia, ini impian Mbak, kan? Saya nggak mau jadi alasan Mbak nggak ambil kesempatan ini. Saya yakin kita bisa lewatin semuanya, meskipun makin jauh sementara waktu. Tapi, Mas, dengar, Mbak, potong Arga. Saya bangga sama Mbak. Kalau ini bisa bikin Mbak lebih baik, saya dukung sepenuhnya. Kita kuat kok, Mbak. Alia terharu mendengar jawaban Arga. Ia merasa semakin yakin bahwa Arga adalah pasangan yang tulus dan penuh pengertian. Alia akhirnya memutuskan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Sebelum keberangkatannya, ia mengundang Arga ke Jakarta untuk bertemu. Arga datang dengan wajah penuh semangat meski ia tahu ini adalah pertemuan yang berat. Di hari terakhir sebelum Alia berangkat, mereka pergi ke tempat favorit mereka, taman kecil di pinggiran Jakarta. Di bawah pohon besar tempat mereka sering duduk, Arga mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Mbak Alia, katanya dengan suara sedikit bergetar. Saya tahu perjalanan kita nggak mudah, tapi saya yakin, saya ingin kita jalani ini bersama, selamanya. Arga membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana. Maukah Mbak Alia menikah dengan saya? Alia terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka momen ini akan datang di tengah keraguan dan perjuangan mereka. Mas Arga, jawab Alia sambil menatapnya. Aku yakin, aku mau menjalani hidupku bersama Mas.
Jadi ya, aku mau. Mereka tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cincin itu menjadi simbol janji mereka untuk tetap bersama, meski jarak dan waktu menjadi tantangan. Setelah Alia berangkat ke luar negeri, mereka terus menjaga komunikasi. Hubungan mereka tidak selalu mulus, tetapi setiap tantangan justru membuat mereka semakin dewasa. Sementara itu, Arga terus bekerja keras di Surabaya, menyelesaikan kontraknya dengan bengkel besar. Ia mulai merencanakan pembukaan bengkel barunya di Jakarta sebagai persiapan untuk masa depan mereka. 6 bulan kemudian, Alia kembali ke Jakarta dengan membawa segudang pengalaman baru. Di bandara, ia disambut oleh Arga yang sudah menunggunya dengan senyum lebar. "Mas Arga," seru Alia sambil berlari ke arahnya. Arga memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. "Selamat datang kembali, Mbak Alia." Pertemuan itu menjadi awal baru bagi mereka. Alia dan Arga kini lebih siap menghadapi masa depan bersama, dengan cinta yang semakin kuat dan mimpi yang semakin dekat untuk diwujudkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kepulangan Alia ke Jakarta membawa semangat baru dalam hubungan mereka. Kini, dengan pengalaman yang ia dapatkan dari pelatihan di luar negeri dan usaha keras Arga membangun karirnya, mereka merasa lebih siap menghadapi masa depan bersama. Arga telah menyelesaikan kontraknya di Surabaya dan kembali ke Jakarta. Ia memulai bengkel barunya di sebuah lokasi strategis, hasil dari tabungannya selama ini. Bengkel itu sederhana tetapi tertata rapi, dengan papan nama bertuliskan, "Bengkel Arga Motor," yang ia pasang sendiri. "Ini baru awal, Mbak Alia," katanya ketika Alia berkunjung untuk melihat bengkelnya. "Tapi saya yakin, dengan usaha dan doa, saya bisa bikin bengkel ini lebih besar lagi." Alia tersenyum bangga. "Mas Arga sudah membuktikan banyak hal. Aku yakin Mas bisa." Arga menggenggam tangan Alia. "Semua ini saya lakukan buat kita, Mbak. Saya ingin Mbak tahu, saya nggak akan berhenti berusaha untuk masa depan kita." Beberapa bulan setelah itu, Arga dan Alia mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Meski sempat ada tantangan dari keluarga Alia yang masih khawatir tentang perbedaan latar belakang, perlahan mereka luluh melihat keseriusan dan ketulusan Arga. Ayah Alia, yang awalnya paling sulit menerima hubungan mereka, akhirnya memberi restunya. "Arga," katanya suatu malam ketika Arga datang ke rumah untuk berbicara, "saya melihat usaha kamu selama ini. Kamu memang sederhana, tapi kamu pekerja keras. Saya percaya kamu bisa menjaga Alia dengan baik." Arga menunduk penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan selalu menjaga dan membahagiakan Alia." Hari pernikahan mereka pun tiba. Acara itu diadakan di sebuah aula sederhana yang dihias dengan indah. Alia mengenakan kebaya putih dengan corak khas Kalimantan, sementara Arga tampak gagah dengan setelan jas hitam. Mereka dikelilingi oleh keluarga, teman, dan kolega yang turut merayakan kebahagiaan mereka. Saat mereka saling mengucap janji, Alia tidak bisa menahan air matanya. Ia mengingat kembali perjalanan panjang mereka. Dari pertemuan di malam penuh banjir, perjuangan Arga membuktikan dirinya, hingga momen-momen sulit yang membuat mereka semakin dekat. "Mas Arga," ucap Alia saat menggenggam tangan suaminya. "Aku bersyukur bisa bertemu denganmu.
Terima kasih karena selalu berjuang untuk kita. Saya juga bersyukur, Mbak Alia. Jawab Arga dengan suara bergetar. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya janji akan selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak selalu mulus, tetapi mereka selalu saling mendukung. Arga berhasil mengembangkan bengkelnya, sementara Alia terus berkarir di kementerian. Mereka hidup sederhana tetapi penuh kebahagiaan, menikmati setiap momen bersama. Pada suatu malam yang tenang, mereka duduk di balkon rumah mereka yang kecil tetapi nyaman. Mas, aku nggak pernah nyangka perjalanan kita bakal sejauh ini, kata Alia sambil menatap bintang-bintang. Semua ini karena kita saling percaya, Mbak, jawab Arga. Dan aku percaya, perjalanan kita baru dimulai. Alia tersenyum, merasa bahwa hidupnya kini lengkap. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang status atau harta, melainkan tentang cinta dan kesetiaan yang tulus. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap berada di jalan kebenaran, yang hakiki yang dinaungi dengan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.